Oke. Jadi setelah mendengar penjelasan Mas Nel, ini menarik sekali ya, kalau buat saya pribadi juga dari dulu S1, kebetulan ini udah menarik minat saya. Sekarang Oke. pertanyaannya, kalau misalnya teman-teman mahasiswa di sini ada yang tertarik ingin menjadi seorang psikolog forensik, baik Iya, secara umum maupun psikolog iya. klinis di bidang forensik. Mm-mm. Itu gimana sih Mas Iya, caranya di Indonesia ya, secara khusus di iya. Indonesia apa yang harus Oke. ditempuh supaya bisa menjadi Dilakukan. psikolog? Oke. Ya, Iya. Jadi yang pertama begini, kalau saya melihat memang bidang ini tuh membutuhkan kontribusi peran banyak kalangan psikologi gitu ya. Karena ini bisa dikatakan di Indonesia sendiri masih relatif baru. ya, Asosiasinya baru berdiri 2007, lalu kemudian kayak payung hukum atas keterlibatan psikologi dan bidang hukum juga di beberapa undang-undang juga baru dirumuskannya gitu lah kira-kira. Nah, jadi saya sangat menyambut baik lah, dan kemudian yang bisa dilakukan adalah begini. Jadi dalam psikologi forensik itu bisa dikatakan kalau saya melihat secara umum ada dua aspek kegiatan. Yang ya, pertama adalah praktik psikologi, terutama dilakukan ya, oleh psikolog nih. Praktik psikologi, ya, melakukan pemeriksaan psikologi, mengetes, ya, wawancara dan sebagainya. Nah, yang kedua sebenarnya riset. Kita ya, sangat kurang dan terbatas dalam bidang riset psikologi forensik. Kenapa? Karena riset itu penting untuk memberikan dasar dari atas apa yang ya, kerjaan yang kita lakukan, gitulah ya. kira-kira. Nah, jadi kembali kalau misalnya teman-teman mahasiswa S1 psikologi tertarik untuk mendalami di bidang forensik, wah itu sangat positif gitu ya. Memang secara pendidikan formal di Indonesia belum ada. Belum ada S2 entah magister psikologi profesi atau psikologi terapan atau sains secara spesifik mengenai psikologi forensik. Ya, Ya. Jadi saran saya adalah apa? Sejak di mahasiswa, ini kan mahasiswa S1 psikologi nih. Ya, betul. sejak mahasiswa S1 psikologi, teman-teman misalnya yang pertama, hadir atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, entah seminar atau diskusi berkaitan dengan aspek membahas bagaimana ilmu psikologi diterapkan dalam bidang hukum. Gitu ya. Ya, ya. Konkret, oh iya, beberapa waktu yang lalu kita kejadian ada mahasiswa Indonesia, asal Indonesia di Inggris yang ternyata dia melakukan kekerasan seksual dengan banyak korban, misalnya begitu, ya kan? Nah, media Ya, Indonesia wah fokus rame kepada preferensi seksualnya, misalnya, ya, karena dia kemudian individu dengan preferensi non heteroseksual, misalnya begitu. ya, Nah, ya, benar kan? Itu menurut saya yang jauh lebih menarik adalah kata itu terkaitan dengan aspek psikologi forensiknya. Membahas ya. kenapa kok ada orang yang dia berpendidikan tinggi begini bisa menjadi seorang perilaku kriminal yang bisa dikatakan sadis, misalnya begitu. Atau kita bahas bagaimana upaya penegakan hukumnya sehingga kemudian kasus ini jadi titik terang. Jadi buat seminar, diskusi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya tadi kan saya katakan kita kurang di riset ya. Jadi Ya, misalnya kalau teman-teman buat skripsi atau teman-teman buat apa penelitian entah dalam rangka misalnya karya ilmiah atau apa, ya bisa mulai dari sekarang memilih topiknya topik yang berkaitan dengan psikologi forensik oke. gitu. Nah, kembali lagi tadi bahwa ujungnya kan psikolog dan ilmuwan psikologi ya. Jadi Betul. untuk bekerja di psikologi forensik itu nggak harus teman-teman jadi psikolog Ya, oke. ya. Ketika memang tertarik memang menjadi psikolog, maka yang saya sarankan misalnya teman-teman ambil dulu magister profesi klinis, ya kan? Nah, baru dari situ nanti dalam perjalanan kasus teman-teman bisa menangani meriksa kasus individu yang ada di Polres misalnya atau melakukan pemeriksaan atau apa treatment apa di lembaga pemasyarakatan misalnya hal seperti itu kan juga untuk melihat jadi keterpaparan atau exposure terhadap bidang forensik ini kayak gitu. Nah, yang kedua, kalau misalnya mau jadi ilmuwan psikologi, udah teman-teman ambil S2 Science, atau teman-teman misalnya kalau mau sambil kuliah lagi, nah topiknya adalah ambil topik berkaitan dengan psikologi forensik. Contohnya misalnya, menarik untuk melihat, misalnya ada apa sih di balik putusannya hakim. Hakim ini kan individu nih, dia kan punya punya latar belakang, dia punya pemikiran, dia punya emosi tertentu. Nah, ada apa nih Ya, teman-teman buat lakukan riset di balik putusan hakim apa sih, misalnya eh, riset eksperimen atau riset ya apa namanya non eksperimental, riset lapangan gitu untuk melihat hal-hal itu gitu misalnya. Itu contoh yang saya oke. terpikir sih mendingan. Iya, ya. Jadi sebenarnya nggak perlu jadi psikolog klinis ya. Ini kebetulan karena mata kuliahnya klinis, jadi itu salah satu cara menjadi Iya, psikolog klinis forensik. Tapi kalaupun nggak melalui jalur itu, bisa melalui jalur riset. Misalnya masuk iya, S2 iya, Science, betul. Science
sosial kali ya Mas berarti ya, kalau Iya gitu? iya, betul betul. Atau kemudian teman-teman misalnya ketika magang atau bekerja misalnya Mhm. contohnya bekerja di P2TP2A. Nah, P2TP2A itu Pusat, Pemberdayaan Penanganan Terpadu Perempuan dan Anak. Nah, Iya itu tiap provinsi ada. iya. Misalnya di DKI itu, Mhm. wah itu banyak psikolog di situ tuh bekerja di situ. Nah, teman-teman Oh, misalnya bisa magang di situ. Nah, di situ kan nggak harus mhm. jadi psikolog gitu ya. Dan di Betul. situ misalnya teman-teman melakukan tadi entah risetnya atau teman-teman membahas, bisa juga menangani. Jadi gini, terlibat dalam penanganan kasus juga bisa. Teman-teman nggak perlu Mhm. melakukan praktek psikologi, tapi yang Ya. teman-teman lakukan adalah yang namanya misalnya melakukan pendampingan. Ya, pendampingan itu nggak, menurut Mhm. saya nggak harus psikolog. Atau kemudian teman-teman melakukan advokasi, atau Mmm. teman-teman melakukan yang namanya apa tuh? Ada beberapa keterampilan juga menurut saya misalnya seperti melakukan wawancara. Jadi orang gini lah prinsipnya, polisi aja yang tidak berlatar belakang psikologi atau misalnya Mhm, asisten betul. pengacara yang tidak berlatar belakang psikologi, mereka melakukan pemeriksaan dengan si pelaku atau saksi korban. Demikian juga, jadi intinya bisa teman-teman menjadi semacam asisten psikolog gitu ya, Iya iya asisten iya. psikolog. Nah, Mhm. sekarang juga karena tadi ya yang saya tahu juga karena tidak di Indonesia tidak ada pendidikan formal psikologi forensik, maka Mhm. HIMSI itu menginisiasi dibuat ada yang namanya Mhm. LSP, Lembaga Sertifikasi Psikologi. Nah, Oke. kan juga Mhm. kadang kan teman-teman misalnya nantinya kemudian praksikolog atau ilmu psikologi kan memberikan jasa psikologi ke masyarakat. Jadi kan harus Mhm. melindungi masyarakat, melindungi juga profesi gitu kan. Nah, Iya. di lembaga sertifikasi psikologi itu salah satunya ada kompetensi asisten psikolog dan ini untuk Ah, S1 psikologi gitu ya. Di situ misalnya oke. melakukan yang namanya wawancara kognitif, melakukan criminal Mmm. profiling, kalau yang saya Mmm. ingat ya, dan satu lagi kalau nggak salah otopsi psikologis, meskipun ini kebanyakan yang melakukan adalah pihak kepolisian gitu ya. Oke oke. Oke, jadi bisa ada cara juga untuk kita terlibat ke dalam entah itu magang atau Iya misalnya tadi ya, setelah lulus mungkin ambil sertifikasi lagi untuk kompetensi iya asisten. iya, Oke. termasuk juga kalau lulus S1 psikologi bekerja di kepolisian, bekerja Iya. di pemasyarakatan misalnya gitu ya, atau di Ya. P2TP2A gitu ya, hal seperti itu. Kebetulan kita memang ada kerjasama sih untuk di LP di lembaga pemasyarakatan Nah ada iya kerjasama. bagus tuh, Jadi skripsi ke sana gitu misalnya iya gitu ya Mas. iya. Lapas Nah, Tangerang ya Mas Abinus ya? Lapas Lapas Tangerang, Tangerang. iya betul. Heeh, Lapas oke. Anak, Lapas Anak. Iya iya iya. Nah, terakhir banget, kalau misalnya teman-teman mahasiswa di sini ada yang tertarik mau cari tahu informasi lebih lanjut atau mungkin belum membuat kegiatan tapi pengen ikut kegiatan bertemakan psikologi forensik, itu bisa join di asosiasi apa ya Mas? Oh iya, nah itu Ya. tadi, di Himpunan Psikologi Indonesia itu ada asosiasi namanya Asosiasi Psikologi Forensik APSIFOR. Mhm. Nah itu, secara spesifik itu berdiri dari tahun 2007. Nah itu, Ya. yang saya tahu setiap tahun kita ada kegiatan namanya Temu Ilmiah Nasional. Nah di Temu Ah, Ilmiah Nasional itu teman-teman mahasiswa itu bisa berpartisipasi aktif, dia mengirimkan paper atau hadir sebagai, peserta aktif atau kemudian juga yang saya tahu, itu dari beberapa karena saya juga pernah terlibat, kita mengadakan kegiatan namanya JJF, Jalan-Jalan Forensik. Itu fokusnya memang untuk mahasiswa, untuk meningkatkan exposure mahasiswa tentang, psikologi forensik gitulah kira-kira. oke. Oke Mas Nael, ini kayaknya udah banyak sekali informasi yang didapat. Terima Oke, kasih Mbak Pinkan, sip. di Sukses ya untuk semua. Iya, ada pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa mungkin dari Belanda? Waduh, pesan-pesannya ya apa, intinya psikologi itu ilmu yang menarik ya, banyak hal yang, perlu dieksplor dan belum dieksplor, jadi tentunya mengundang teman-teman mahasiswa untuk lebih berkontribusi aktif dan, kalau di psikologi itu harus banyak baca, gitu ya. Hmm, Banyak baca betul. karena ini ilmunya sangat dinamis ya, jadi banyak, perkembangan-perkembangan terkini yang, menarik untuk diikuti. Dan juga, jadikan yang menurut saya itu jadikan misalnya di kampus, di luar kampus, di keluarga, di rumah semacam lab gitu ya, untuk Hmm. kemudian lebih memahami tentang bagaimana ilmu psikologi itu. Gitu aja Mbak Pinkan. Oke, terima kasih banyak Oke, Mas Nael. sama-sama.